Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini. Ibu-ibu lebih banyak masih yang enggak jawab salam. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah limpahkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya, dilunasi hutang-hutangnya. Ternyata buka kepala desa nambah tugas ibu, banyak masyarakat masih menunggak hutang. Yang dah jawab salam, mudah-mudahan Allah tambahkan bini buat lakinya. Makanya jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, efek karena takut bapak nambah bini, salamnya pun jadi kompak. Alhamdulillah. Tapi bapak-bapak nggak jawab salam. Hukum kita mengucapkan salam adalah sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya adalah wajib. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kades yang berjilbab hijau. Hijau kan? Oh abu, karena saya buta warna, Bu. Mudah-mudahan beliau dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam memimpin kita, terutama dalam memimpin kita ke jalan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan pengurus mushola at-taqwa, panitia Hari Besar Islam Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi pengurus mushola nanya, Ibu maunya berdiri apa duduk? Saya tidak perlu nanya, Pak, karena saya hakul yakin ibu-ibu senang yang berdiri. Benar apa betul? Benar apa betul? Ibu-ibu maunya panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Jadi ibu itu memang suka yang berdiri dan panjang, ya. Bapak-bapak maunya besar apa kecil? Hah? Besar. Ibu maunya semuanya besar panjang. Ya, maksudnya tausiahnya. Ibu ini pagi-pagi sudah ngerasa sudah malam terus. Biar semangat, naik ke sholawatan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa da'watiha wa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, aulan nasi, manusia yang paling utama bi denganku yaumil kiamah, pada hari kiamat adalah aksarus sholawat, orang yang banyak membaca sholat. Ibu senang bersolawat, senang bersolawat, senang solawat. Berapa kali solawat sehari? Berapa kali? Kalau lagi bahagia baca solawat. Ibu cinta sama Rasulullah? Nggak ada yang jawab. Mubazir bedak-bedak ibu. Dari rumah sudah pakai pakaian parfum semuanya. Jawab yang kompak. Ibu cinta Rasulullah? Sayang Rasulullah? Lebih kencang cinta Rasulullah? Sayang Rasulullah? Lebih cinta sama siapa? Rasulullah atau suami? Ah, dua-duanya. Ternyata ada selain bapak-bapak. Ya, kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena satu-satunya manusia yang ketika hidupnya, ya sampai nanti meninggal beliau, kita itu di dalam pikiran. Ibu bilang ibu cinta sama suami. Kira-kira kalau ibu meninggal dunia, ada nggak bapak-bapak siap nemenin ibu satu malam? Ada? Mau dia 1 jam saja bapak-bapak mau nemenin ibu kalau meninggal dunia? Bapak-bapak cinta sama suami istri? Oh, nggak cinta deh, Bu. Ibu kegeeran tuh. Dibilang cinta sama suami, cinta. Ya Allah. Bapak-bapak cinta sama suami? Diam. Perlu dipertanyakan, Bu. Periksa HP beliau nanti. Nanti ada namanya Ahmad, padahal asli itu Maimunah. Cinta istri, Bu? Cinta istri, Pak? Secinta-cintanya kita sebagai istri, kita nggak mau nemenin suami kita walaupun 1 jam. Apa sebab? Karena di dalam kubur itu tidak ada mantu yang akan menemani kita illa bisalasah, kecuali 3. Ya. Yang pertama apa? Sedekahun jariyah, sedekah. Ibu senang bersedekah? Ini nak diam-diam ini tidak bersedekah tadi. Udah bersedekah tadi belum? Jajan orang jadi makan. Udah ngopi belum? Ya ibu gimana disediakan kopi, sedekahnya 2.000. Kalau sedekah aneh kita, Pak. Nyewa band. Kalau ibu bisa ada band enggaknya di sini? Sewa band berapa? Berapa? 7 juta. Ya, 7 juta, bayangkan. Yang ibu undang terus orang joget-joget. Orang yang melalaikan orang di jalan Allah. Yang joget itu maaf kata Bu, kadang orang itu ninggalin sholat gara-gara kepikiran bahwa ada undangan, ada pesta, dan disediakan. Tetapi pas giliran sedekah, tadi sudah dibacain pantun luar biasa, nggak tergugah-gugah hati. Milih dia, aduh, satu-satu keluar, cari dulu, ada 100, ada 50-an, ada 10, ada 5.000-an, ada 2.000-an. Itu pun yang lecet-lecet, yang bolongnya segini. Ya, paham Bu? Itu rezeki kita nanti itu. Ada 2 rezeki kita. Yang pertama yang kita makan. Nih, yang disediakan panitia ini alhamdulillah itu sudah rezeki kita. Yang kedua adalah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang pernah nyumbang berdiri musola, yaitu at-taqwa, selama dipakai untuk beribadah di jalan Allah,
tempat-tempat anak ngaji, maka mengalir terus kelak di kuburan kita. Nah, jangan takut makanya, ya, jangan takut untuk bersaudara. Sedangkan yang kita simpan, yang di rumah, belum tentu akan menjadi milik kita, dan pasti bukan akan menjadi milik kita. Apa sebab? Sebab bisa jadi kita kehilangan. Ibu pernah kehilangan? Pernah kehilangan? Pernah kehilangan sandal jepit? Pernah kehilangan sandal? Ya? Pernah kehilangan HP? Berarti itu bukan milik kita. Jadi apa yang sudah masuk di dalam perut kita dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi harta kita di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu, makanya ketika salah satu contoh akhlak teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau gemar memberi, gemar bersedekah. Ketika ada orang datang meminta, Humairah, siapa Humairah itu? Istri baginda Rasulullah. Itu akhlak Rasulullah, Pak. Manggil istri beliau bukan nama. Bapak manggil istri apa? Ada ibu-ibu nyebut nama bapak, manggilnya misalnya Bagong. Gong, kopinya udah siap. Ada kayak gitu? Ada nggak? Enggak akhlak tuh, Bu. Ya, bapak-bapak manggil istri kayak gimana? Aminah, apa lagi manggilnya? Hah? Icuk, Amirah. Nah, enggak boleh itu. Karena itu surganya wanita adalah 4: bakti suami, rajin sholat, rajin puasa, jaga aurat. Itulah dia kunci yang tepat. Ingin masuk surga, Bu? Ini yang diam-diam tidak mau masuk neraka surga deh. Ini masuk neraka? Nah, jawab gitu dong. Ingin masuk surga? Yang pertama adalah bakti suami. Gimana caranya bakti suami? Senengin bapak-bapak, buat hatinya itu bahagia dengan kehadiran ibu. Pernah suatu ketika Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau berkumpul dengan muslimah lainnya, kecium harum daripada wangi-wangian istri beliau. Lalu ada salah seorang memberanikan diri, ya Ummul Mukminin, apa namanya parfum yang engkau pakai? Wangi-wangian apa yang engkau pakai? Mau tahu? Yang saya pakai adalah, yaitu ketika Rasulullah SAW pulang, keringatnya itu saya lap. Nah, ibu-ibu kira-kira kalau pulang nanti datang suami, tok, ayam beb, nah, siapin handuk, ibu lap. Mana keteknya, angkat bang. Mas angkat. Ibu lap di wajah. Kira-kira mampu? Kira-kira mampu? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Sayang loh, Bu, itu. Kalau suami senang gara-gara itu sudah kita menjadi sebuah bak. Berangkat kerja, bapak-bapak, ibu siapin kopi, bang, ayang. Sering manggil apa, Bu? Bapak, berarti ibu anaknya juga. Manggilnya apa? Udah tua baru bilang bapak, kalau dulu aja sayang. Mas, yang lebih mesra lagi. Nah, coba ini, sayang. Coba ikut, sayang. Nah, gitu. Ya, bapak-bapak juga manggilnya apa? Manggilnya apa? Beb. Panggil dia, coba, ayang. Nah.
Jadi enggak, kami Pak Ustadz, kami udah tua ini. Justru itu biar sakinah mawaddah warahmah makin disanjung. Ini terbalik ibu-ibu. Kalau pergi ke pasar, pengajian, gigi bedaknya 5 meter tingginya itu. Tapi giliran di depan suami pakai daster robek. Benar atau betul? Benar atau betul? Jadi mau tidur suami. Itu apa karena bikin suami betah di rumah. Ini juga suami tetangga dibikin betah sama dia. Itu dia. Jadi bikin suami itu sayang. Apa sebab? Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah cerita seorang perempuan. Seorang perempuan ini yaitu ayahnya ada utusan dari orang tuanya. Kamu coba jenguk orang tuamu. Mumpung dia sudah sehat tapi sudah tua dia. Saya tak berani. Kenapa? Karena ada suami saya belum izin saya. Keesokan harinya datang utusan dari orang tuanya dengan orang yang sama. Ayahmu sedang sakit, tolong jenguk dia. Siapa tahu ini adalah terakhir. Maaf, bukan saya tak sayang sama orang tua saya, akan tetapi yaitu saya belum izin suami. Sampai ketiga kalinya, bahkan sampai meninggal dunianya, dia tidak mau menjenguk orang tuanya. Lalu diadukanlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang muslimah rajin sholat, tetapi ketika orang tuanya tidak mau dijenguk pada saat sakitnya, bahkan sampai meninggal dunia. Apa jawab Rasulullah? Dakhalal jannah abiha. Bapaknya itu masuk surga gara-gara bakti kepada suami. Nah, ingin masuk surga. Kalau sebelum berkeluarga, tempat kita berbakti adalah orang tua kita. Ya. Tetapi ketika kita sudah berkeluarga, kita seorang istri, maka tempat kita berbakti adalah suami kita. Makanya kalau mau keluar, izin sama suami. Nah ini, ya salah satu daripada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersama istri beliau tidak mau menyebut nama istri beliau dengan namanya. Ini tema kita kan meneladani akhlak Nabi Muhammad. Arti meneladani yaitu pertama mulai dari keluarga kita. Kalau mau melihat anak kita berakhlak, jadilah kita contoh buat anak-anak kita. Kita pingin anak kita itu rajin ke masjid, rajin ngaji, pandai ngaji, bisa menyelamatkan kita. Tapi kita males sholat. Ada orang tua yang males sholat ini? Banyak. Ya Allah, berapa kali maulid sudah ini? Minimal satu saja kita rubah. Suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir hayat beliau datang malaikat Israel. Ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menjemputmu. Kemudian Rasulullah, mana Jibril? Dipanggillah Jibril. Ketika Jibril itu datang, namanya sakratul maut, Pak, kata Imam Al-Ghazali, semua anggota tubuh kita ini merasakan namanya sakratul maut. Ya. Saat itu kemudian Rasulullah, bibir beliau putih sambil bergetar, urat-urat beliau yaitu mengencang. Ya Allah, kalau begini rasanya sakratul maut, timpakan semua rasa sakit yang akan dihadapi umatku saat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya apa? Melihat itu, Sayyidina Ali yang menemani beliau di samping beliau mendekatkan telinganya. Apa katanya? Apa pesan Rasulullah? Peliharalah sholat. Ketika sakratul maut itu,
Jibril enggan nengok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau menoleh. Wahai Jibril, di saat beliau sakitnya itu, apakah engkau tak sudi melihat diriku ini? Apakah kau jijik melihat aku? Saking sakitnya. Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, sambil meneteskan air mata, siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah menerima sakit saat itu? Beritahu apa hakku di hadapan Allah. Ketika engkau akan meninggal dunia Rasulullah, surga dan para malaikat sudah siap menyambutmu di langit. Apa jawab Rasulullah? Belum tersenyum Rasulullah. Beritahukan aku yang lain. Sampai di satu kelompok, setelah dijelaskan yang lain-lainnya, malaikat Jibril yaitu menangis. Kenapa engkau menangis wahai Jibril? Ya Rasulullah, neraka Sakor ini adalah bagi umatmu yang lalai, sengaja melalaikan sholat. Menangis Rasulullah saat itu. Lalu dibisikkan yang tadi itu, yaitu Sayyidina Ali, peliharalah sholat dan jagalah kaum yang lemah. Sehebat apapun kita, sekaya pun apapun kita di dunia ini, bisa jadi kita hebat, kuat, kekuasaan kita nggak ada yang nandingi. Tetapi ketika kita meninggalkan sholat, nggak ada apa-apanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bu, apa nanti yang kita banggakan ketika meninggal dunia? Apakah ibu, saya ini kepala desa, mabuk ya, karena di hadapan Allah itu tidak ada bawa pangkat-pangkatan. Saya ini bos kebun, tidak. Saya ini pengurus masjid, tidak. Saya ini pengurus musola, tidak. Yang pertama yaitu adalah sholat kita. Sholat sudah Bu, walaupun kita ahli maksiat, karena sholat itu adalah bukti pengakuan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi itu Bu ya, apa tadi kita dapatkan? Pertama, pesan Rasulullah, pelihara sholat. Kenapa? Karena nggak ada yang kita bawa. Pakaian kita bermerek di hidup di dunia ini, apalagi sholat Idul Fitri. Kira-kira di sini sholat hari raya rame nggak Pak? Rame. Pakai pakaian bermerek kan, saking mahalnya nggak mau dibuka harganya, mau kenahnya. Allahu Akbar. Jadi yang di belakang, Masya Allah, saya baru 500.000 harganya. Di depan saya mereknya apa? Apa? 1.500.000. Masya Allah. Makanya Pak Panji bilang beliau bangga Wadimor. Sama, kita juga Wadimor tapi di belakang. Ya, makanya kalau sholat jangan pakai pakaian yang bermerek.
yang bersih sedikitlah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai hal-hal yang indah. Ibu siapin suami kalau ke masjid pakai harum-harum, jangan ibu aja yang beli. Ya, sholat bapak Allahu Akbar, di belakangnya rundak bacaan. Masa pakaian lebarannya pakaian pupuk, ya, sunnah yang yang tidak mengganggu kehusuan Makanya kalau kita sholat itu luar biasa ya. Secara syariat ada namanya itu syariat, yaitu di ucapan kita dan perbuatan. Bibir kita bilang Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar, Bu? Allah Maha Besar. Tapi kedua ada tingkatan nih namanya thariqah. Apa itu thariqah? Ingatan kita. Kadang kita bilang Allahu Akbar, tapi kita ingat kunci motor kita. Astagfirullahaladzim, tadi kunci motor tuh ketemu. Ada nggak kayak gitu, Pak? Sebelum kita sholat nyari HP di mana? Matanya kacamata kan? Mana kacamata itu? Padahal kacamatanya dipakai. Ketika bilang sholat Allahu Akbar, ingat lipstik, ingat apa juga? Setoran kreditan belum bayar. Apa juga ibu ingat? Hah? Yang pejabat ingat masih belum terkejar, ini tanggung jawab. Makanya tidak ada nikmatnya sholat. Ketika kita sholat Allahu Akbar, bibir kita, hati kita mengingat sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sama kita sholawat. Kalau kita bersolawat hanya dengan mulut, tetapi itu akan indah juga. Ya, satu-satunya ibadah biar ibu gemar bersolawat yang dilakukan tanpa ikhlas. Ya, misalkan ibu sholat gini, Allahumma sholli ala Muhammad, sambil ngomong-ngomongin suami kan, anak belanja belum dikasih kan, utang masih numpuk, tagihan warung sudah nunggu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ambil matanya keluar melototin. Ikhlas nggak itu, Bu? Ikhlas nggak? Tuh, ikhlas nggak? Nggak ikhlas itu kan. Tetapi Allah akan tetap terima. Apa sebab? Karena dia melihat kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu melalui momen Maulid ini, yaitu bukan hanya kita ngelihat akhlak dari luar, tapi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat hakikatnya itu ada rasa. Apa makna rasa? Ya, makna rasa itu kita mengakui bahwa kita ini adalah tidak ada apanya, karena yang semuanya adalah Allah. Ibu sedekah berapa tadi? Berapa, Bu? Hah? Nggak boleh disebut Pak Ustaz, nanti nggak ikhlas. Kenapa nggak disebut? Cuman 2.000. Yang ikhlas tuh gini Pak Ustaz, ada dia itu ada nyumbang 300.000 dari siapa? Hamba Allah. Lalu digini, saya gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Alhamdulillah. Ya, diajak berkurban ikut. Ya, alhamdulillah kurban ibu-ibu itu menjadi energi untuk para santri kemarin. Ya, diantar ke sana, kaget kan. Kami hanya kambing, itu pun orang nitip. Kami bagi lagi kepada tetangga-tetangga kita yang non muslim juga. Ya. Tetapi Allah datangkan sapi. Itu luar biasa sedekah, Bu. Sedekah itu ibarat air keran. Ketika kita buka air keran, ngalir nggak selanjutnya? Tapi ketika kita tidak buka, tidak akan mengalir. Insya Allah yang ibu sedekahkan 1.000, 2.000, 3.000 itu, maka itu akan menjadi penolong kita suatu saat. Sayyidina Abu Bakar bilang, man anfaqa dirhaman bi maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menginfakkan 1 dirham ya untuk
bersenang gembira dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, kelak dia akan menjadi sahabat saya, menjadi teman saya di dalam surga. Jadi kue-kue ibu ini Masya Allah nanti akan mengantarkan kita kepada tetangga, menjadi tetangga Sayyidina Abu Bakar. Jadi jangan takut, terus berinfak. Kalau mau biar infak kita itu menjadi tidak tidak enggan untuk bersedekah, yakini itu adalah pemberian dari Allah. Ringan sudah ibu. Kenapa kita merasa kehilangan? Karena kita merasa memiliki. Coba, jabatan titipan, harta titipan, suami, istri, anak. Lihat tukang parkir di Nangapino atau dimanapun tuh, di toko-toko. Banyak nggak motor? Banyak. Kenapa dia tidak marah pas diambil motornya? Karena dia merasa dititipi. Salah satu yang membuat kita itu merasa kehilangan adalah terlalu kita merasa memiliki. Oleh sebab itu, ya, jadikan jalan anugerah, jabatan, ya, ilmu, semuanya itu adalah sebagai jalan kita at-taqarrub ilallah. Masya Allah, luar biasa ini. Banyak kita dapatkan. Barang siapa berangkat dari rumah menuju majelis ilmu, maka 1 tahun dosanya diampuni oleh Allah, yaitu sebelum melangkah. Berapa langkah ibu? Nggak pakai langkah, pakai motor. Berapa langkah coba ibu? Ya Allah, 1 tahun. Kedua, kita itu bersedekah, ya, barokahnya luar biasa. Ketiga, kita bersilaturahmi. Barang siapa saling mencintai karena Allah, terus dia meninggal dunia, maka kelak dia dihitung mati syahid. Sayyidina Utsman menyebutkan, barang siapa menafkahkan rezekinya untuk menyambut kegembiraan lahirnya baginda Rasulullah SAW, maka dihitung yaitu seperti ia berjuang di jalan Allah di masa sahabat-sahabat berperang. Senang nggak kita maulid? Senang kita maulid? Senang kita bersedekah? Tadi dia pas maulid senang, pas bersedekah kecilan suara. Senang bersedekah, siap bersedekah, gemar bersedekah. Itu kita akan temukan. Jadi Abu Lahab, Bu, kenal Abu Lahab? Bu, kenal Abu Lahab? Pak, kenal Abu Lahab? Kok senyum-senyum? Kenal nggak Abu Lahab? Kenal? Kenal di mana, Bu? Ada Abu Lahab zaman sekarang ya? Ada. Banyak Abu Lahab. Abu Lahab itu dia viral kan? Dari zaman dulu sampai sekarang viralnya, Masya Allah, sampai hari kiamat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Orang yang sudah divonis masuk neraka oleh Allah bersama istrinya adalah Abu Lahab. Bahkan pamannya sendiri, paman Rasulullah, dia menjadi ahli neraka gara-gara selalu menghalangi perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, akhirnya apa? Tetapi karena dia bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di zaman itu kalau punya anak lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Tetapi kalau lahir anak laki-laki, sebuah kebanggaan. Nah, sebab dia senang, gembira dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, maka suatu saat paman Rasulullah yang lain, yaitu
Abul Abbas bermimpi tentang Abu Lahab ini. Ketika dia mimpi itu, ditanyakanlah Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa penyebabmu? Gimana keadaanmu? Apa kata Abu Lahab? Seperti apa yang kau lihat? Saat itu dia sedang berpakaian putih bersih. Saya setiap hari Senin saya dibebaskan dari api neraka. Padahal dia kafir. Padahal dia penentang agama tauhid, tapi gara-gara dia senang dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, dia terbebas dari api neraka. Nah, kita ini beriman atau kafir? Beriman. Seharusnya kita itu senang dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada namanya uswatun hasanah sini? Mana tuh? Uswatun hasanah. Kalau kita berbicara tentang kisah-kisah Rasulullah, tidak akan ada habis waktu. Makanya judulnya kita umpamakan maulidnya adalah, judul buku itu adalah Uswatun Hasanah. Mana contoh uswatun hasanahnya baginda Rasul? Rasulullah itu adalah pemaaf. Apa bu? Pemaaf. Ini kita ambil satu saja. Ketika beliau berangkat untuk Jumatan, ada orang Yahudi meludahi beliau, diludahi, dilap berangkat. Kita kira ibu pas ada tetangga kita ludahin kita gimana? Ibu senyum enggak? Pak, siap senyum diludahi? Hah? Siap nggak senyum? Langsung lapor Bu Kades, itu orangnya bu. Ya, walaupun sesama Islam ya, akhirnya apa? Dia milih di sana, yang ludahi dia di sana. Mampu nggak kita seperti itu? Besoknya lagi Jumat berikutnya Rasulullah pergi Jumatan diludahi. Nah, 2 kali diludahi, kira-kira ibu sanggup? Ketiga kali diludahi, sampai suatu Jumat beliau itu tidak diludahi. Apa kata Rasulullah? Mana sahabat saya itu? Kira-kira sanggup nggak bu? Yang ngomongin ibu, yang fitnah ibu, yang bilang Bu Kades itu tak adil, kira-kira sanggup nggak Bu Kades itu bilang mana sahabat saya itu? Sanggup nggak kira-kira bu? Mikir-mikir dulu Pak Ustadz, apakah kalau dia bisa memenangkan saya tahun ini, sanggup? Sanggup nggak bu? Nggak sanggup ya? Ya Allah, pantas kita setiap tahun nggak bisa meneladani akhlak Rasul. Padahal memaafkan itu wa anta'fu aqrabu littaqwa, mendekatkan diri kepada ketakwaan. Enggak habis itu, bukan hanya dicari, dibilang sahabat, dijenguk. Nah, ada yang fitnah ibu, ngomongin jelek kita, kekurangan kita, difitnah misalkan Bu Kades biar nggak bisa naik lagi. Kira-kira kita jenguk nggak? Enggak Pak Ustadz, saya ke tukang santet lah. Ya, tukang santet men kan? Santet lah. Ya, enggak habis jenguk, tapi didoakan. Mudah-mudahan engkau sehat, mudah-mudahan barokah, engkau sakit ini Allah ampuni dosamu. Gara-gara itu dia masuk Islam. Nah, kira-kira ibu ada ngomongin ibu, kira-kira tetangga ibu nih udah jelas-jelas dia fitnah kita, merusak nama baik kita, terus kita doakan mudah-mudahan kamu pergi umroh. Bisa? Bisa? Ya Allah, paling-paling doa ibu, mudah-mudahan pergi umroh, nanti pesawatnya nyungsep. Ya kan? Masya Allah. Maaf. Makanya orang-orang yang berkelas di sisi Allah, yang pertama apa? Walidur Rahman alladzina yamsuna fil ardi haunan.
Apabila dia berjalan di atas muka bumi, dia rendah hati. Mentang-mentang orang kaya, baru punya mobil. Semoga di sini semua punya mobil ya. Nginjak tanah nggak berani, roknya tak diangkat. Ya, adakah kira-kira orang kaya baru kayak gitu? Temannya dulu dicuekin, minimal ngebelah, ya, totot, gitu, ya. Ini los. Apa akhirnya teman-teman? Emang dulu dia pada teman saya tidur, sekarang cuek sama saya. Ada kayak gitu? Ya Allah, ada. Yang ngomong ada ini mungkin dia ya. Haonan, rendah hati. Kalau punya ilmu, lewat ilmu itulah kita menunjukkan kerendahan hati kita. Yang sekarang ini terbalik, banyak orang berilmu tetapi yaitu tidak bisa rendah hati. Kita bukan krisis orang pintar. Lihat, nih Februari nanti banyak orang pintar kok nyalon kan? Pilih saya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi pas terpilih kayak nggak kenal. Tapi insya Allah kalau Bu Kades dikenal ya, makanya dibuatin pantun sangat luar biasa. Ya, kita bukan krisis orang pintar, tetapi kita krisis orang tidak benar alias tidak berakhlak. Ya Allah, sangat kurang akhlak ini Bu. Ya, makanya Rasulullah bilang apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tujuan Rasulullah dihadirkan di muka bumi ini adalah untuk merevolusi akhlak, supaya kita bisa memiliki akhlak. Guru-guru kita di pesantren, kiai-kiai kita bilang apa pesannya? Akhlak itu adalah ibarat mata uang yang takkan pernah ada habis-habisnya. Ya, makanya Bu, kalau memondokkan anak, kalau bisa mondok anaknya Bu. Banyak nggak anaknya mondok di sini? Banyak. Karena ilmu itu kalau nggak nyari orang pintar banyak di mana-mana. Nggak sekolah pun di rumah dia pegang HP, ada ilmu yang didapatkan. Benar apa betul? Tetapi kalau akhlak tidak bisa didapatkan dengan cara lewat Google, tetapi harus adaptasi. Itulah fungsi kehadiran pondok-pondok pesantren. Kamu ya, lebih baik ibu menangis sekarang daripada ibu menangis nanti kalau dia sudah besar. Ya, mondok itu enggak harus mewah. Silakan pondokkan dia di mana, banyak pondok Bu ya. Ya, ibu pilihin mana yang cocok menurut ibu. Karena dia itu adalah aset ibu. Coba nih, anak-anak tadi saya ngomong sama Pak Mas Dwi. Saya sebut dulu karena beliau yang saya kenal. Ya. Sama Mas Urip. Ya. Syukur alhamdulillah gara-gara beliau mengikhlaskan, merelakan tanah beliau, dari sana kita masuk. Makanya kemarin dengar-dengar kami ngomong sama Mas Urip itu ada sampai pengajian undangan hari Kamis, datangnya hari Rabu. Saking semangatnya Bu Kades. Tahu-tahu undangannya sepi. Ya Allah. Tapi insya Allah niat ibu berjatuh dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Bu. Nggak ada tempat, beliau yang ngasih jalan. Jadi yang tadi itu akhlak utama. Kalau akhlak terbentuk, akhlak itu adalah ibarat hati. Kalau bersih hati, gampang ilmu itu masuk. Enggak susah ibu nyuruh dia. Ya, makanya Imam Al-Ghazali bilang, barang siapa yang belajar sampai 100 tahun, bahkan dia hafal ribuan kitab, tetapi tidak akan mendapatkan rahmat Allah gara-gara tidak bermanfaat ilmunya. Ya,
Jadi serahkan anak ibu, didik dari sekarang. Ketika berangkat ngaji, doakan dia, ya. Mudah-mudahan kamu mendapatkan ilmu barokah. Ketika pulang suruh salim sama gurunya juga. Ketika sampai di rumah begitu juga. Tapi salimnya aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Ada nggak kira-kira salim di sini? Ada. Banyak. Salim itu sunnah. Nah, di apa namanya? Di apa namanya, Bu? Bukan hanya di hirup. Ya. Tapi jangan hirup saking lamanya ingusnya nempel gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi satu-satunya terbaik. Saya maaf kalau Bu Kades, saya tidak bilang sekolah tidak baik. Satu-satunya yang nyaman buat ibu untuk menitip anaknya zaman sekarang ini adalah pondok pesantren. Apalagi dia perempuan. Oh, kayak anaknya Pak Dwi itu kan tamat pesantren, akhirnya ngelanjutin UGM. Kenapa? Fondasi utamanya adalah akhlak itu sendiri. Bagus juga di tempat-tempat lain, tapi harus pengontrolannya kuat. Makanya santri kita di sana kalau ngelakuin kesalahan, tidak disiplin, salah caranya, hukumannya yaitu baca Al-Quran. Ya, bisa 5 juz. Yang baru-baru nulis bismillah sampai 1000. Iya, ibu pernah nulis bismillah 1000? Ada buku hukuman. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebab apa? Kalau kita hukum dengan materi-materi, misalkan kamu salah ini, orang tuanya nanti yang kena hukuman 1 sak semen, yang dihukum orang tuanya. Udah capek nyariin biaya, dia nggak sekolah, orang tuanya dihukum. Tetapi kalau kita suruh baca Al-Quran, tulis bismillah, tulis sholawat, maka itulah akan mendidik hatinya. Membangun hati itu jauh lebih sulit, Bu. Hari ini lurus hati kita, senang kita bareng ngaji, nanti di rumah bisa jadi berantem kita sama suami. Benar apa betul? Makanya jangan sedikit-dikit ngomelin gurunya, baru dicubit anaknya bawain parang gurunya. Ibu jaga 2 anak saja di rumah minta ampun kayak kapal pecah. Benar apa betul? Tapi gurunya di sekolah berapa kepala itu dijaga. Apalagi namanya paut-paut itu, ya. Dia pingin buang hajat, gurunya yang kayak itu. Makanya luar biasa gurunya. Guru itu ibarat gula. Kalau kemanisan kopi, siapa yang disalahin? Gula. Kalau kurang gula, pahit kopinya, siapa yang disalahin? Makanya nggak ada tempat benarnya guru itu. Ya, giliran prestasi itu anak saya, Masya Allah. Yang jadi guru-guru ini pasti merasain. Begitu juga pejabat, ya, seperti Ibu Kades, pasti banyak yang nggak suka juga, Bu, ya. Bisa jadi hadir di belakang, ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bangga jadi umat baginda Rasulullah? Bangga enggak? Bapak-bapak senang jadi umat Rasulullah? Ini biar kita tambah bahagia jadi umat Rasulullah. Nabi Adam disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Umar Al-Jawi Al-Bantani bahwa 4 keistimewaan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Nabi Adam iri. Yang pertama, kalau aku melakukan dosa, kata Nabi Adam, aku dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dosa, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Nah, hari ini berapa dosa yang sudah kita lakukan? Udah tadi berangkat, udah izin nggak sama suami? Sudah izin? Itu yang diam-diam itu nggak izin itu. Nggak izin atau nggak punya suami? Masa sudah seumuran masih jomblo hati? Hah? Udah izin nggak sama suami? Saya tanya, Pak, benar mereka izin? Oh, izin. Walaupun niat ibu bagus, tetapi tidak izin sama suami, maka ibu tidak dapat kebaikan. Tadi Pak berangkat, udah salim. Udah salim. Astagfirullahaladzim. Kenapa gak mau salim sama ibu? Pak udah salim beliau? Belum ya itu. Salim, cium tangan suami. Ayang, adik pergi ngaji ya. Ntar deh kita sama gandengan bareng-bareng gitu. Ya, dosa nggak kita itu? Dosa kita kalau nggak izin. Pulang-pulang nanti apa dapat ibu? Hancur pahala ibadah kita gara-gara kita tidak berbakti kepada suami. Nanti pulang-pulang dudukan, Pak, sini Pak, sini. Kenapa kamu suruh saya duduk menceramah? Saya nggak bisa. Saya minta maaf, ayang ya. Ternyata selama ini Adinda salah. Saya tumbennya ini berkat maulid baginda Rasulullah. Nah, siap nggak Pak memaafin ibu? Siap nggak? Siap nggak minta maaf sama bapak? Siap panggil sayang? Siap panggilan mesra? Lakukan. Ya, sama suami sendiri. Nah, itu. Jadi kalau kita berdosa, kita bertaubat, Allah masukkan kita ke dalam surga. Seluas apapun dosa kita, bahkan melebihi lautan, buih lautan, maka tetap Allah ampuni selama hayat kita belum di tenggorokan ini. Lihat tuh Fir'aun, bertaubat Fir'aun itu. Tetapi kenapa tidak diterima taubatnya? Karena sudah di tenggorokan. Makanya ini keutamaan maulid juga, Bu. Apa kata Sayyidina Ali? Man azzama bi maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah, karena adalah la yakhruju minad dunya, tidak keluar dari kehidupan dunia illal iman, kecuali bersama iman. Apa maknanya? Adalah yaitu husnul khotimah, barokah Rasulullah itu. Masya Allah, Rabbi Karim. Ya, yang paling mahal adalah apa? Husnul khotimah. Dalam kehidupan kita yang paling mahal apa, Pak? Apa yang paling mahal? Ketenangan. Ini yang tidak tenang-tenang itu berarti mahal kali itu. Ya. Apa yang paling mahal, Bu? Ketenangan. Lihat tuh orang-orang sakit di rumah sakit, ibu bawain dia uang, apa yang diinginkan?
kesehatan. Makanya bersyukur Allah beri kita ketenangan, bisa kita ngaji, panitia luar biasa menyiapkan. Ibu kira gampang-gampang, ini kurang saja ada nanti di tukang melirik CCTV dia. Siapa belum dapat kue ini? Ya, karena takut omongan. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, kata Nabi Adam, kalau aku melakukan dosa, aku tanpa sehelai benang, tak pakai pakaian. Sementara umat baginda Rasulullah SAW melakukan dosa, pakaiannya luar biasa. Udah pernah sholat paling hebat dia pecinya. Ya, pakaiannya luar biasa mahalnya. Bayangkan Pak, misalkan kini kita ninggalin sholat subuh, tiba-tiba nggak ada pakaian Bapak, gimana? Kita sudah berdosa sama orang tua kita, pas maulid hilang pakaian kita. Nah, gimana kira-kira? Ibu-ibu, ya, ada dosa sama orang tua kita, tiba-tiba langsung hilang pakaian kita, gimana kira-kira Bu? Malu apa malu kita? Nah, itulah keutamaan berkat baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, kalau umat baginda Rasulullah SAW melakukan dosa, di mana saja dia bertaubat. Tetapi kalau saya melakukan dosa, saya harus ke Makkah baru diterima taubat kita. Bayangkan segini kita ini, sejamaah ini, kita semua berdosa dengan versi masing-masing. Kalau taubat kita harus diterima ke Makkah, bagaimana sudah? Berapa biaya ongkos kita bertaubat? Nah, ini berkat siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya niatin baik kita datang ke majlis ini untuk membersihkan diri. Ada 4 tingkatan orang membersihkan diri. Yang pertama yaitu suci hadas dan najis. Kalau mau wudu, kita kan namanya ada istilahnya bersuci. Yang kedua, ada tingkatan thariqah untuk bersuci. Mana tingkatan thariqahnya itu bersuci? Yaitu dengan banyak-banyak beristighfar. Berapa anggota badan kita ini? Mata, telinga, semua anggota badan ini kita istighfarkan. Makanya kalau habis sholat jangan langsung pulang. Bid'ah. Padahal itu bukan astagfirullahaladzim. Mungkin waktu muda kita banyak ninggalin sholat. Mungkin masih hidup orang tua kita, kecewa orang tua kita lihat kita. Dengar Bu, Allah tidak ridho terhadap kita sebaik apapun kita kalau doa orang tua kita masih kita sakiti. Yang ketiga, ada cara taubat, yaitu taubat batin. Apa itu taubat batin? Likulli syai'in siqalah. Setiap sesuatu itu punya cara pembersihan. Wasiqalatul qalbi zikrullah. Cara kita membersihkan kolbu kita itu dengan zikrullah. Mana arti zikrullah? La ilaha illallah. Mulut kita la ilaha illallah, hati kita yaitu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, merasa menghilangkan keakuan diri dalam diri kita. Ya, kita nih, misalkan pribadi kami, saya ceramah ini belum tentu yaitu terbebas dari namanya dosa batin itu. Kalau saya merasa pintar, saya merasa hebat, ibu-ibu mau mendengarkan, bangga saya dosa secara batin. Maka cara pembersihannya apa? La ilaha illallah, menghilangkan keakuan diri kita. Yang keempat, pembersihan diri kita. Inilah puncak pembersihan, yaitu mengenal diri. Apa itu mengenal diri? Kalau kita mengenal diri, pasti kita mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka merasa tidak ada apa-apanya kita. Makanya ada kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa inna lillah?
Sesungguhnya dari Allah dan kepada Allah juga kita akan kembali. Di tahun yang lalu kita bermaulid, ada tetangga-tangga kita. Kira ada nggak yang sudah mendahului kita? Ada yang banyak sudah kita antarkan ke kuburan. Kemarin kita ngantar beliau, nanti giliran kita diantar. Ingat itu, Bu. Kita ini dari Allah, makanya nggak ada dalam diri kita ini. Napas kita pun ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Bu, ya. Ya Allah, banyak-banyak istighfar. Sholawat itu manfaatnya yaitu ampunan dosa juga. Saya lihat jam dulu, Bu. Udah jam 11 ini. Ibu masih yang panjang? Capek ngaji? Benar? Enggak, tapi dong enggak. Ya, jadi itu. Jadi terakhir, Bu, karena mau dekat sholat, waktu sholat, ada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ringan, tapi insya Allah kita dapat syafaatnya. Yang pertama, ada 4 amalan. Wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kira-kira ibu mampu nggak? Mampu nggak? Mampu atau jarang baca Quran ini? Jarang. Bapak-bapak sering baca Quran sebelum tidur? Jarang. Lebih banyak main TikTok. Nah, ketahuan. Sekelas bapak aja main TikTok, apalagi anak-anak. Ya Allah. Ya. Jadi yang pertama adalah yaitu kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu sama pahalanya kita mengkhatamkan Al-Quran. Hafal Qul huwallah, Bu? Yang enggak hafal, enggak pernah ngaji itu dulu waktu kecilnya. Coba kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali kita baca? Ini disimpan, ini saling ingatkan nanti. Ya. Yang kedua yaitu kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi dan rasul. Nah, sering nggak ibu ucapkan salawat kepada Rasulullah sebelum tidur? Jarang. Apa kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Coba ulang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Berapa sudah kita dapatkan? 2. Yang ketiga, sebelum kita tidur yaitu minta keridhaan kepada saudara-saudara kita. Nah, kira-kira berapa penduduk di sini? Di dusun apa namanya? Dusun ini dah berapa penduduk banyaknya? Berapa penduduk? Ada 100? 1000? Taruhlah 200 deh. Nanti dihitunglah. Ya, tugas Pak RT itu. Jadi sebelum tidur ibu harus minta ridho, minta maaf. Mulai sholat isya mau tidur tuh keliling dulu minta maaf. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita mengucapkan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Minta ridho itu. Pertama apa tadi? Baca Qul huwallah 3 kali, mengucapkan salam kepada Rasulullah dan seluruh para nabi dan rasul. Ketiga, meminta ridho kaum umat Islam. Yang keempat,
Ini terakhir ini, yaitu dengan kita mengucapkan atau kita berhaji. Maaf Ibu Haji, hah? Apa kita ucapkan pesan Rasulullah? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba ulang. Ini akan kita dapatkan syafaat pasti sabda Rasulullah SAW. Pertama apa? Qul huwallah 3 kali, berselawat kepada Rasulullah dan seluruh para nabi dan rasul. Ketiga, memintakan ridho kepada umat Islam. Keempat, berhaji. Mana haji? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru dah ibu tidur situ, padamkan lampu, tarik selimut, peluk dah ayamnya. Siap Bu malam ini? Siap nggak? Yo, ibu-ibu nggak hafal. Siap nggak? Bapak-bapak siap? Apanya siap? Hah? Kok bagian peluknya diingat? Siap mengamalkan amanah Rasulullah? Bapak-bapak siap? Nah, jadi bapak siap, ibu siap, pancen uye jadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan berkah maulid ini kita yang sholatnya bolong tolong diperbaiki. Enggak ada, biar ada yang kita banggakan di hadapan Allah. Biar enggak malu-malu amat lah kita. Mau baik sholat kita itu urusan Allah. Yang penting sekarang kita belajar untuk jangan sampai sholat kita bolong. Yang kedua, kita belajar menjadi manusia pemaaf. Yang ketiga, perbanyaklah sholawat sama sebelum tidur tadi itu. Bu, semua sholawat kita amalkan. Biar nikmat sholawat itu ketika ibu sholawat, mendengarkan sholawat, bilang di dalam hati ibu, ya Allah, saya ini banyak dosa, ya Allah, sampaikan sholawat salam saya ini kepada kekasihmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahkan ibu seperti berbicara sama Rasulullah ketika ibu mendengar sholawat, berucap sholawat, tapi hati ibu bilang, ya Rasulullah, tak ada yang mampu memberikan kami syafaat ya Rasulullah. Hati saya keras ya Rasulullah, hati saya masih jauh dari sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Minta seperti itu. Mudah-mudahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau mengakui kita sebagai umatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang kurang karena keterbatasan ilmu kami pribadi, karena kebodohan kami. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.